Tapi kalau nanti datanya pecahan, ya bisa juga 0,5 gitu ya. Nah, lalu tip yang ketiga, hindari double counting data. Jadi data itu kadang dihitung, jangan sampai dihitung 2 kali. Hindari itu ya. Nah, berdasarkan 3 catatan di atas, ini ya, berdasarkan 3 catatan ini, interval dapat dibuat dengan beberapa kemungkinan. Saya tunjukkan. Kemungkinan pertama ini, 25, 34. Nah, cara menentukan kelas intervalnya itu, ini 25 dikurangi dengan 35. Ini ya. 35, oh sorry, 35 dikurangi dengan 25. Ini 10 kan? Sesuai dengan yang sudah kita hitung kan? Atau 44 dikurangi 34. 10 juga kan? Atau Anda menghitung secara manual 25 sampai 34 di mana 25 dan 30-nya 34-nya juga masuk dihitung. Jadi semuanya ada 10. Cuma kelemahan dari interval seperti ini ya. Pertama kita lihat skor terkecil data dapat masuk 35 masuk enggak? Ternyata 35 masuk di interval kedua, tidak di interval pertama. Maka interval ini tidak baik. Yang kedua, tidak baik yang kedua, kelas interval terakhir memiliki deviasi minimal. Kita punya tertingginya 99, tapi ini ada 94. Artinya, skor 99 tidak masuk di interval ini. Sehingga ini bukan pilihan. Ya. Interval ini bukan pilihan. Kemudian yang kedua ini, kita masukkan nilai terkecil 35 sampai 44. Intervalnya, panjang kelasnya tetap 10 ya. Tapi kelemahannya ini ada nilai 104, di mana 104 ini punya deviasi yang tinggi dari 99. Deviasinya sebanyak 5. Sehingga ini juga bukan pilihan. Yang ketiga, ini mirip ya, apa namanya kasusnya, ya, di mana 102 ini lebih tinggi dari skor tertinggi yang dimiliki. Sementara 35 ini nanti ada skor 33, 34 yang tidak masuk. Ini juga bukan pilihan. Tapi yang lebih menentukan lagi adalah karena ini melebihi dari kelas yang tertinggi dengan deviasi yang lebih dari 1. Oke, deviasinya ini kan 3 ya. Lalu, nah ini 30, 40. Ini juga 10 panjang intervalnya, semuanya 10 ya. Cuma ini terjadi double counting. Kalau Anda perhatikan 30 sampai 40. Oke. Yang kedua Anda lihat 50, 40 sampai 50. Nah, 40 ini dihitung lagi. Ini namanya double counting. Berikutnya di interval yang kelas interval yang ketiga juga 50 sampai 60. Ini dihitung lagi 50-nya. 60-nya juga dihitung lagi. Sehingga ini juga tidak ideal. Nah, kemungkinan lain 31, 40, 41, 50. Nah, di sini Anda lihat ada 100 di sini. Tertingginya 99, ini 100. Jadi kan hanya ada deviasi 1. Nah, ini ideal. Yang kedua juga 30 sampai 39. Nah, 40 sampai 49. Nah, di sini 99. Padahal tertinggi kita juga 99. Nah, berdasarkan berbagai kemungkinan ini ya, maka yang ideal itu ini ideal atau ini juga ideal. Karena itu Anda boleh menggunakan interval yang mulai dari 31 sampai 40 atau mulai dari 30 sampai 39. Ini ideal. Ya, antara yang 31 sampai 40 atau yang 30 sampai 39 ini boleh Anda pakai salah satunya. Nah, begitu cara menentukannya. Oke, nanti lancarnya, perfectnya Anda akan miliki ketika Anda banyak berlatih. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, menentukan frekuensi. Ini caranya. Ini nomor ya atau jumlah kelas ya
Lalu ini intervalnya, interval yang tadi sudah kita tentukan. Kita menggunakan 31 sampai 40, 41 sampai 50, sampai dengan 91 sampai 100. Kemudian Anda cek di data yang sudah Anda urutkan dari yang kecil ke besar tadi, berapakah nilai atau skor antara 31 dan 40. Hitung, oh ada 2. Kalau ada 2, Anda baris 2. Kayak pilihan apa bupati, apa pilihan lurah itu kan pakai kayak gitu ya. Selanjutnya 41 sampai 50. Anda lihat manual itu di data yang tadi sudah Anda urutkan dari yang kecil ke yang besar tadi. Oh, ada 3. Ada 3. Kalau sini ini ada 5. Ya, ini ada 13 dan seterusnya. Kemudian Anda tulis di sini 2, 3, 5, 13. Jadi ini hasil dari perhitungan yang Anda lakukan dari data yang sudah diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, jumlahnya 80. Harus sama, karena N-nya tidak boleh tambah, tidak boleh berkurang. Harus sama, tetap 40. Ya, berikutnya, langkah yang ke-8, memasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Oke? Nah, ini adalah bentuk tabel distribusi frekuensi yang inti. Ya. Jadi kita sudah masuk, ini interval 31 sampai 40, frekuensinya ada 2. 41 sampai 50 ada 3. 51 sampai 60 ada 5 dan seterusnya, jumlahnya juga 80. Lalu, tabel distribusi frekuensi bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan kita sajikan. Misalnya, saya kembangkan menjadi seperti ini. Ya, sampai di sini sama, frekuensinya sama gitu. Lalu saya tambahkan FKA, frekuensi kumulatif atas. Frekuensi kumulatif atas itu diperoleh dari ini angka 2, kita pindahkan saja di sini ya. Lalu kemudian 2 tambah 3, 5 kita tulis di sini. 5 tambah 5, 10 kita tulis di sini. Ya. Karena kumulatif ya. Atas artinya kita menjumlahkan frekuensi yang di atasnya. 23 ini dari 10 ditambah 13. 68 dari 47 ditambah 21. 80 dari 68 ditambah 12. Harus sama 80. Ya, kemudian di sebelahnya itu saya tambahkan dengan namanya frekuensi kumulatif bawah. Ini saya jumlahkan dari bawah. 12 saya pindahkan di sini, 12. Lalu 33 itu dari 12 tambah 21, ada 33. 57 dari 33 ditambah 24 taruh sini. 70 dari 57 ditambah 13 taruh sini. Dan seterusnya sampai di atas 80. Ya, 80, 80, 80 berarti data ini tidak mengalami perubahan. Tetap 80. Nah, sehingga kalau misalnya Anda sebagai guru PAI, kemudian kepala sekolah Anda menanyakan berapa jumlah peserta didik Anda yang punya nilai kurang dari 61. Nah, 61 kan di sini nih. Ya, berarti berapa yang kurang dari 61? Kita menjawab dengan cepat. Oh, ada 10. Karena yang mendapat nilai ini ya, yang mendapat nilai ini jumlahnya ada 10. Kalau ditanya, berapa jumlah siswa Anda yang mendapat nilai antara 71 dan 80? Anda bisa menjawab, ada 24. Kalau Anda ditanya, berapa siswa Anda yang mendapat nilai antara 31 sampai 50? 31 ini, 50 ini. Anda cukup menjawab, oh ya ada 5. Gitu. Sehingga cepat Anda akan memberikan informasi kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Demikian juga ini frekuensi kumulatif bawah. Anda akan dengan cepat misalnya ditanya berapa yang mendapat nilai 80 ke atas. Siswa Anda yang mendapat nilai 80 ke atas. Anda cepat jawabnya, ada 57.
Ya, berapa yang mendapat nilai antara apa namanya, yang dapat nilai 100 katakanlah, 91 sampai 100 berapa orang? Ya, 12 gitu. Kalau di atas 90 siap berapa siswanya yang mendapat nilai di atas 90? 33 gitu. Jadi informasi ini akan dapat Anda berikan. Nah, kemudian dari tabel ini Anda bisa membuat namanya grafik. Bisa dengan ogive, bisa dengan batang, bisa dengan lingkaran dan seterusnya. Nah, oleh karena itu nanti cara membuatnya akan kita pelajari dengan menggunakan Excel, akan jauh lebih mudah. Ya, berikutnya langkah yang ke 8 sudah selesai, itu membuat daftar distribusi frekuensi. Saya akan kenalkan istilah yang dipakai dalam tabel distribusi frekuensi. Pertama, ada angka 31 sampai 40. Lalu di bawahnya ada 41 sampai 50 dan seterusnya. Itu namanya adalah lebar interval. Nah, kemudian ada angka 31, di bawah 31 ada angka 41, di bawah 41 ada angka 51 dan seterusnya ke bawah ya. Itu namanya batas bawah semu. Nah, sedangkan 40 di sini ada bawahnya ada 50, bawahnya lagi ada 60 dan seterusnya. Itu namanya batas atas semu. Nah, sedangkan 31 ini bisa diambil setengah menjadi 30 setengah. Nah, 30 setengah itu di sini kan. Nah, 31 setengah ini disebut dengan batas bawah nyata. Adapun yang 40 setengah ya ditambah satu sini ya. Kalau di yang sini dikurangi satu, kalau yang sini ditambah satu. Maka 40 setengah itu disebut dengan batas atas nyata. Di antara interval ini 31 dan 40 ini ada namanya 35 setengah. Dari mana? 31 ditambah 40, 71 kan, dibagi 2. Sehingga 35,5. Ini disebut dengan mean point atau nilai tengah. Istilah-istilah ini nanti akan kita gunakan. Jadi Anda pahami ya, karena nanti kita akan menggunakan istilah-istilah ini untuk menghitung gejala tendensi sentral. Ya, saya akan tunjukkan kenapa disebut batas semu dan batas nyata. Pertama begini, ada interval 30 sampai 41, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Itu kalau digabungkan begini nih. Ya, itu kan interval 1, interval 2, interval 3, interval 4 gitu kan. Nah, ternyata ya, dari interval-interval itu Anda lihat masih ada celah ini ya, atau lubang ya, atau apa rongga itu. Anda pakai istilah yang lain. Ya, bisa celah, bisa rongga, bisa lubang atau yang lain. Nah, ini kan yang namanya batas kan seharusnya tidak ada lubang, tidak ada celah, tidak ada rongga. Tapi orang sudah terlanjur menyebut ini batas. Karena itulah itu disebut dengan batas semu. Nah, kemudian ada 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Itu kan mestinya batasnya begini ini. Ya kan? Tidak ada lubang, tidak ada celah atau tidak ada rongga. Ya, lihat di situ ya. Batasnya seperti itu namanya batas. Nah, di situ tidak terdapat celah. Nah, karena tidak terdapat celah, itu disebut dengan batas nyata. Nah, berapa angkanya? Kita bisa 40 ditambah 41 bagi 2. Taruh sini. Ada 81. Kalau dibagi 2 berarti 40 setengah. Di sini tadi ya, 31 sebelum 31 kan ada 30. Nah, 30 ditambah 31, 61 dibagi 2 berarti 30 setengah. Nah, 30 setengah itu adalah kalau yang di bawah itu namanya batas nyata. Sedangkan 31 di sini adalah batas semu.
Nah, sekali lagi istilah-istilah itu silakan dipahami karena nanti akan dipakai, akan digunakan di dalam kita mempelajari gejala tendensi sentral. Baik, itu dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti akan saya tambah materi tentang gejala tendensi sentral pada tatap muka selanjutnya. Ada kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.